Hesti, seorang perawat muda yang memiliki hati besar, selalu siap menolong siapapun, termasuk Hamid, seorang anak terlantar yang tak memiliki keluarga. Namun, hidup Hesti mulai berubah setelah ia menikah dengan Noval, seorang pria yang tampak sempurna, tetapi menyimpan banyak rahasia kelam. Di tengah semua kesulitan itu, muncul Nugraha yang membawa perubahan besar dalam hidup Hesti. Apa yang terjadi selanjutnya membuat segalanya semakin rumit. Akankah Hesti menemukan kebahagiaan, atau justru terjerumus ke dalam kesedihan? Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah subscribe dan yang telah like video ini, agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Saya mengajak semua untuk memutihkan kolom komentar. Saya doakan selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Hesti adalah seorang wanita muda yang selalu memiliki empati untuk membantu siapapun yang membutuhkan, terutama hewan-hewan terlantar. Sejak kecil, ia sering membawa pulang kucing liar, burung yang terluka, atau anjing yang tersesat ke rumah neneknya, Maria Ulfah, yang merawatnya setelah kepergian ibunya. Hesti, hari ini kucing, besok anak hilang. Kamu itu terlalu baik, kata Maria Ulfah sambil tersenyum cemas, meski bangga dengan kebaikan hati cucunya. Ketika Hesti lulus dari sekolah menengah, ia memutuskan untuk menjadi seorang perawat, sebuah profesi yang memungkinkan dia menyalurkan hasratnya untuk menolong orang lain. Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan predikat terbaik, Hesti mendapatkan pekerjaan di puskesmas di kota terdekat. Meskipun perjalanan yang ditempuh cukup jauh, Hesti tidak pernah mengeluh, karena ia merasa inilah panggilannya di rumah. Maria Ulfah merasa lega melihat cucunya tumbuh menjadi wanita dewasa dengan masa depan cerah. Hari-hari Hesti sering diwarnai rutinitas yang sama, tetapi ia selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti berbincang dengan pasiennya. Suatu malam yang dingin di bulan Maret, saat hujan lebat mengguyur, Hesti pulang dari puskesmas dan melihat seorang anak kecil duduk di sudut tempat penitipan motor. Dengan wajah pucat dan mata yang tampak habis menangis, anak itu tampak kedinginan dengan pakaian yang tidak memadai untuk cuaca malam itu. Hesti tak bisa membiarkan keadaan itu, mendekati anak tersebut dan bertanya, "Dek, kamu baik-baik saja? Kenapa sendirian di sini malam-malam begini?" Anak itu, yang kemudian diketahui bernama Hamid, menjawab pelan dengan suara penuh rasa takut, "Aku nungguin Om. Tapi dia lagi mabuk di rumah." Hesti berpikir sejenak, kemudian mengeluarkan coklat dari tasnya, hadiah dari seorang pasien hari itu. "Ini coklat enak banget, kakak pengen makan. Tapi gimana kalau kita makan bareng-bareng?" Hamid menatap coklat itu dengan mata berbinar dan menerimanya dengan tangan bergetar. Sambil menikmati coklat tersebut, Hesti melihat kesedihan yang mendalam di mata anak itu, dan hatinya tersentuh. Hamid jelas membutuhkan lebih dari sekadar makanan hangat, ia butuh tempat yang aman dan seseorang yang peduli. Setelah menghabiskan coklat itu, Hamid tampak sedikit lebih tenang, tetapi matanya masih menyiratkan kepedihan yang dalam. "Ada lagi coklatnya kah?" tanyanya dengan nada penuh harapan. Hesti tersenyum lembut meski ada rasa sedih yang menggelhestiti hatinya. "Sayangnya, itu yang terakhir. Tapi kamu bisa cerita sama kakak, mungkin kakak bisa bantu," kata Hesti lembut. Setelah beberapa saat, Ginanjar mulai bercerita dengan suara pelan, "Namaku Ginanjar, umurku 6 tahun. Kata Om Satri, aku bodoh, jadi aku nggak boleh sekolah tahun depan." Hesti merasakan ada yang tidak beres dengan cerita itu dan bertanya, "Om Satri itu siapa, Dek?" Ginanjar menjawab, air mata mulai mengalir di pipinya, "Dia suami mamaku, tapi mama sudah di surga. Om Satri selalu marah sama aku. Katanya aku nggak pantas sekolah." Mendengar kisah ini, hati Hesti hancur. "Dan kucing kesayanganku, Boncel, hilang. Waktu Om Satri bawa dia pergi, katanya Boncel dikasih ke orang lain, tapi aku yakin dia juga sudah di surga sama mama." Cerita Ginanjar semakin membuat Hesti merasa harus melakukan sesuatu.
Anak ini jelas mengalami masa-masa yang sangat sulit, dan Hesti tahu ia harus bertindak cepat. Dengan penuh empati, Hesti menatap Ginanjar, hatinya sakit membayangkan apa yang mungkin dialami anak ini di rumahnya. "Kenapa kamu di sini malam-malam begini?" tanya Hesti, mencoba mencari tahu lebih banyak. Ginanjar menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Om Satri tadi mabuk lagi. Dia marah-marah sama teman-temannya. Aku takut, jadi aku keluar, tapi nggak nemu jaket aku." Melihat Ginanjar yang kedinginan tanpa jaket, hati Hesti terasa perih. "Kamu mau ikut kakak ke rumah? Di sana ada nenek yang baik hati, ada kue teh hangat, dan ada kucing-kucing lucu," ajaknya lembut. Ginanjar terlihat ragu. "Mama dulu bilang jangan ikut orang asing," bisiknya. Hesti tersenyum lembut, lalu berlutut di hadapannya agar sejajar dengan mata anak itu. "Kakak bukan orang asing, kakak perawat. Tugas kakak itu membantu orang lain, dan sekarang kakak ingin membantu kamu. Ayo, Ginanjar, ikut kakak." "Iya," pintanya sambil mengulurkan tangan. Setelah beberapa saat, Ginanjar akhirnya mengangguk pelan. Saat bas tiba, Hesti menggenggam tangan kecilnya dan membawanya naik. Dalam perjalanan ke rumah, Hesti hanya bisa berharap bahwa ia bisa membuat hidup anak ini lebih baik. Setibanya di rumah, Nenek Maria Ulfah tidak terlalu senang mendengar situasi Ginanjar. Namun, dia mencoba menyembunyikan kekhawatirannya di depan cucunya. "Ya Allah, Hesti, kita mau piara anak orang lain sekarang. Kamu nggak takut nanti kita kena masalah?" tanyanya dengan suara rendah namun penuh perhatian. Meski begitu, Maria Ulfah dengan cepat merawat Ginanjar, memberikan makanan, dan pergi ke rumah tetangga yang memiliki anak untuk meminjamkan pakaian bersih untuk Ginanjar. Setelah beberapa saat, Ginanjar sudah bersih dan nyaman dengan pakaian baru, bahkan sempat menonton acara kartun di TV. Sementara itu, Hesti dan Maria Ulfah berbicara serius mengenai apa yang akan mereka lakukan. "Kamu mau ambil anak ini? Ini bukan main-main. Kamu harus siap tanggung jawabnya," kata Maria Ulfah dengan nada tegas. Dengan suara penuh keyakinan, Hesti menjawab, "Aku nggak bisa biarkan Ginanjar kembali ke rumah itu, Nek. Besok aku akan bicara dengan Bu Novita, kepala puskesmas. Dia pasti bisa kasih saran apa yang harus kita lakukan." Malam itu, keputusan sudah bulat di hati Hesti. Ginanjar akan tinggal bersama mereka sampai semuanya jelas. Keesokan harinya, Hesti menemui Dokter Novita, kepala puskesmas yang dihormatinya, untuk menceritakan situasi Ginanjar. Novita mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Hesti, ini masalah yang serius. Kita perlu melaporkannya ke pihak berwenang. Ginanjar punya tanda-tanda bekas kekerasan. Ini tidak bisa dibiarkan." Dokter Novita juga menyarankan agar Ginanjar dititipkan ke panti asuhan. Hesti terlihat sangat khawatir. "Tapi Bu, kalau Ginanjar dibawa ke panti asuhan, dia mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Aku tidak tega melihat dia berpisah dari kita." Novita tersenyum lembut dan menenangkan, "Tenang, Hesti. Saya punya koneksi di kepolisian dan dinas sosial. Kita bisa cari jalan keluar yang terbaik untuk Ginanjar tanpa melanggar hukum." Hesti merasa sedikit lega mendengar itu, namun tetap ada ketakutan di hatinya. Proses panjang dan rumit pun dimulai, dengan Hesti yang harus menghadapi birokrasi dan menyiapkan segala dokumen yang diperlukan. Meski sulit, Hesti semakin yakin bahwa keputusan yang ia buat adalah yang terbaik untuk Ginanjar. Berkat bantuan dari Novita dan dukungan beberapa aktivis sosial, Hesti akhirnya mendapatkan hak asuh resmi atas Ginanjar. Itu adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Meskipun tantangan besar sudah menanti di depan, hubungan antara Hesti dan Ginanjar semakin erat, dan bahkan Nenek Maria Ulfah mulai menganggap Ginanjar seperti cucunya sendiri. Namun di sisi lain, Noval, suami Hesti yang awalnya acuh tak acuh, mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak dapat diprediksi. "Kamu ini sudah kayak ibu-ibu aja, ngurus anak orang. Apa nggak lebih baik kamu fokus aja sama kita?"
sindir Noval dengan nada yang menunjukkan ketidaknyamanan. Hesti hanya bisa tersenyum pahit. Noval, Ginanjar butuh kita, dan aku nggak bisa biarkan dia kembali ke kehidupan yang buruk. Meski Noval mulai menunjukkan ketidaksetujuannya, Hesti tetap teguh pada keputusannya. Bahkan ketika hubungan mereka mulai terasa dingin, Ginanjar mulai bersekolah dan menikmati kehidupan barunya bersama Hesti, yang semakin hari semakin merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Namun, tantangan baru muncul ketika Noval menunjukkan sikap yang semakin keras terhadap Ginanjar. Dia itu bukan anak kita, Hesti. Kamu nggak bisa terus-terusan manjain dia, kata Noval dengan nada kasar. Hesti menatapnya tajam, merasa tersinggung oleh pernyataannya. Ginanjar memang bukan anak kita, tapi dia butuh cinta dan perhatian, jawab Hesti tegas. Namun, hubungan antara Hesti dan Noval semakin memburuk, dengan Noval semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Ginanjar. Suatu malam, saat Hesti sedang menyiapkan makan malam, Noval pulang dengan wajah muram. Hesti, kamu terlalu sibuk dengan anak itu sampai-sampai lupa kalau aku ini suamimu, katanya dengan nada tajam. Hesti berusaha menenangkan Noval. Ginanjar masih kecil, dia butuh perhatian kita. Namun, Noval tidak terpengaruh. Dia mulai mengabaikan Hesti, dan Ginanjar sering pulang larut malam tanpa kabar. Situasi ini membuat Hesti semakin tertekan, tetapi dia tetap berusaha kuat demi Ginanjar. Suatu hari, Hesti bertemu Noval di puskesmas dengan wajah terluka setelah terlibat dalam perkelahian. Luka di wajahnya membutuhkan beberapa jahitan. Saat Hesti merawat lukanya, mereka berbicara seperti dulu, penuh kehati-hatian, berusaha menemukan kembali kedekatan yang hilang. Hesti, maaf kalau aku keras akhir-akhir ini. Aku cuma bingung dengan semua ini, kata Noval sambil menatap Hesti dengan mata yang menunjukkan kelelahan dan frustrasi. Aku paham, Noval. Tapi kita harus cari jalan keluar, bukan malah saling menjauh, jawab Hesti lembut. Setelah percakapan itu, mereka sepakat untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka, tetapi masalah yang sebenarnya masih belum terselesaikan. Meskipun berusaha memperbaiki hubungan, Hesti tidak bisa menahan kecurigaan yang tumbuh dalam dirinya. Noval semakin sering pergi tanpa penjelasan yang jelas. Suatu hari, Hesti melihat Noval dan Puspita, teman lamanya, sedang berbicara akrab di sebuah kafe. Perasaan cemburu dan curiga mulai menguasai pikiran Hesti. Apa sebenarnya yang kamu lakukan dengan Puspita, Noval? Tanya Hesti suatu malam dengan nada yang tidak bisa menyembunyikan kecurigaan. Noval menjawab dengan defensif, kamu nggak usah berpikiran yang macam-macam. Aku cuma ngobrol biasa. Lagi pula, dia itu teman kita. Namun, sikap Noval yang semakin tertutup membuat Hesti merasakan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hubungan mereka pun semakin merenggang. Suatu hari, ketika Hesti pulang lebih awal dari biasanya, ia menemukan Puspita di rumah bersama Noval. Mereka tampak terkejut dan gelisah saat Hesti masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Hesti dengan nada penuh kekecewaan. Noval berusaha memberikan penjelasan, tetapi Hesti sudah tidak ingin mendengarkan lagi. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan ini, Noval, katanya dengan suara bergetar. Puspita yang merasa bersalah segera pergi meninggalkan Noval dan Hesti. Dalam keheningan malam itu, Hesti menyadari bahwa ketakutan terbesarnya, sebuah pengkhianatan, benar-benar telah terjadi. Setelah mengetahui perselingkuhan Noval dengan Puspita, sikap Noval terhadap Hesti dan Ginanjar semakin memburuk. Ia mulai menunjukkan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Suatu malam, Noval pulang dalam keadaan mabuk dan mulai mengamuk, mengacak-acak rumah sambil berteriak-teriak tanpa kendali. Ginanjar yang ketakutan bersembunyi di balik tubuh Hesti. Noval, tolong hentikan. Kamu menakuti Ginanjar, seru Hesti sambil berusaha melindungi Ginanjar. Namun, Noval tidak peduli dan malah semakin marah, membanting barang-barang di sekitarnya.
Hesti tahu bahwa ini bukan lagi masalah kecil, Noval telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan mereka. Tak lama setelah pertengkaran itu, Nenek Maria Ulfah yang sudah lama sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia. Kepergian Maria Ulfah menjadi pukulan berat bagi Hesti, yang kini harus menghadapi semuanya seorang diri. Noval semakin merasa bebas untuk menguasai rumah sepenuhnya, tanpa halangan. 2 minggu setelah pemakaman Nenek Maria Ulfah, Hesti melihat memar di wajah Ginanjar dan merasa ada yang tidak beres. "Ginanjar, siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Ginanjar awalnya enggan bicara, namun akhirnya mengakui bahwa Noval yang memukulnya. Hesti merasa hancur, tetapi tahu ia harus bertindak untuk melindungi Ginanjar. Amarah Hesti semakin memuncak ketika Ginanjar mengungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi setelah Puspita datang ke rumah. Ginanjar menjelaskan bahwa ia tak sengaja menumpahkan air ke sepatu Puspita, membuat wanita itu marah dan menamparnya. Puspita lalu mengadu kepada Noval, yang kemudian melampiaskan amarahnya kepada Ginanjar. Hesti merasa terkejut dan tidak percaya bahwa Puspita, teman lamanya, bisa melakukan hal sekejam itu. "Aku nggak percaya Puspita bisa melakukan ini," gumam Hesti dengan suara penuh kesedihan. Ia mulai menyusun rencana untuk keluar dari situasi ini, meskipun belum menemukan cara yang tepat. Kejadian ini membuatnya sadar bahwa ia tak bisa lagi tinggal bersama Noval atau membiarkan Ginanjar hidup dalam ketakutan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Noval justru memihak Puspita alih-alih melindungi Ginanjar. "Bagaimana mungkin kamu membiarkan Puspita memperlakukan Ginanjar seperti itu? Dia anak kita, Noval." Hesti mengonfrontasi Noval dengan nada penuh kemarahan dan rasa terluka. Namun, Noval hanya menjawab dengan dingin, "Ginanjar bukan anak kita, Hesti. Dia cuma beban." Kata-kata itu menembus hati Hesti seperti pisau yang tajam. Hesti mulai menyadari bahwa Noval telah berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda, pribadi yang tidak lagi ia kenal. Dengan hati yang hancur, Hesti merasa harus mengambil langkah drastis, meskipun ia belum tahu pasti apa yang harus dilakukannya. Hari-hari yang penuh penderitaan itu berlanjut hingga suatu hari Hesti mengalami kecelakaan lalu lintas sepulang dari puskesmas. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat, sebuah mobil yang melaju kencang menabraknya saat ia menyeberang jalan. Dalam keadaan setengah sadar di rumah sakit, Hesti hanya bisa merasakan nyeri luar biasa di sekujur tubuhnya. Ketika ia terbangun, Dokter Novita berdiri di samping tempat tidurnya, menyampaikan kabar buruk bahwa Hesti mengalami patah tulang belakang yang parah dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. "Hesti, kamu harus kuat. Ini akan menjadi perjalanan panjang, tapi aku yakin kamu bisa melewatinya," ujar Dokter Novita sambil menggenggam tangan Hesti dengan lembut. Namun, di dalam hatinya, Hesti merasa benar-benar terpuruk. Ia tahu, dengan kondisi seperti ini, ia tak akan mampu melindungi Ginanjar dari ancaman Noval. Rasa tak berdaya terus menghantuinya setiap saat, apalagi Noval sama sekali tak memperlihatkan perhatian atau peduli akan kondisinya, bahkan mengabaikan keberadaannya di rumah sakit. Ketika Hesti akhirnya diperbolehkan pulang, ia berharap menemukan secuil ketenangan di rumah yang dulu pernah ia cintai. Namun, yang ia temukan adalah rumah yang berantakan, dengan Ginanjar yang tampak kurus dan ketakutan. "Ginanjar, kenapa kamu kurus sekali? Apa kamu tidak makan?" tanya Hesti dengan suara lemah sambil berbaring di tempat tidur, tak mampu bergerak bebas karena kondisinya. Ginanjar hanya menggeleng dengan mata berkaca-kaca. "Om Noval nggak kasih aku makan, Kak Hesti. Aku cuma makan seadanya," jawab Ginanjar dengan suara pelan. Hati Hesti seakan hancur mendengar pengakuan itu. Ia merasa semakin sedih saat melihat kucing-kucing peliharaan mereka yang dulu sehat kini hilang entah kemana. Hanya satu kucing yang tersisa, tampak lesu, kurus, dan diikat di belakang rumah tanpa makanan yang cukup. Hesti tahu bahwa ia harus segera bertindak, namun dengan kondisi tubuh yang sangat lemah, ia merasa tak berdaya. Sementara itu, Noval semakin sering tak ada di rumah,
meninggalkan Hesti dan Ginanjar dalam keadaan yang semakin memprihatinkan. Hesti kini hidup dalam penderitaan yang terus-menerus, bergantung sepenuhnya pada Ginanjar yang masih sangat kecil untuk mengurus segalanya. Meskipun Ginanjar berusaha sekuat tenaga merawat Hesti, dengan setia membawakan teh dan mengambil makanan dari kulkas, kondisinya sendiri jelas sangat lelah dan kekurangan gizi. Semua upayanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Hesti, dan kesehatan Hesti terus memburuk. Puncaknya terjadi saat Noval memukul Ginanjar karena menuduhnya mencuri makanan dari kulkas. Ginanjar yang ketakutan akhirnya lari ke rumah tetangga mereka, Bu Ningsih, yang selalu peduli pada Hesti. "Bu Ningsih, tolong, Om Noval memukuliku lagi," bisik Ginanjar dengan suara gemetar. Ningsih, yang sangat marah atas tindakan Noval, segera datang ke rumah Hesti dan terkejut melihat kondisi Hesti yang begitu memprihatinkan. "Hesti, ini sudah kelewatan. Apa yang dia lakukan padamu tidak bisa dibiarkan," ujar Ningsih dengan nada tegas. Ia segera mengambil tindakan nyata untuk melindungi Hesti dan Ginanjar. Sejak saat itu, setiap pagi dan sore sebelum serta sepulang bekerja, Ningsih selalu datang ke rumah Hesti. Ia memastikan Hesti dan Ginanjar mendapatkan makanan yang cukup dan perawatan yang layak. Ningsih bahkan membantu Hesti duduk di kursi roda dan dengan penuh kasih menyuapinya makanan. "Hesti, kamu harus kuat. Kita akan hadapi ini bersama," kata Ningsih, menatap Hesti dengan penuh empati. Melihat kondisi Hesti yang semakin lemah membuat Ningsih semakin marah terhadap Noval, terutama setelah mengetahui bahwa Noval semakin sering terlihat bersama Puspita. "Aku nggak akan biarkan kamu terus-terusan begini, Hesti. Kita harus cari cara supaya kamu dan Ginanjar bisa lepas dari Noval," ujar Ningsih dengan tekad kuat. Hesti merasa bersyukur atas bantuan Ningsih, meskipun ia masih merasa terjebak dalam situasi yang tampak tak punya jalan keluar. Namun, Noval merasa terganggu oleh campur tangan Ningsih dan tidak tinggal diam. Suatu hari, dia datang ke rumah membawa seorang pria berpakaian rapi yang ternyata adalah seorang pengacara. "Hesti, ini Pak Bagus. Dia akan membantu kita menyelesaikan masalah rumah tangga ini," kata Noval dengan nada aneh, seolah berusaha menenangkan Hesti. Namun, Hesti merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Masalah apa yang mau kamu selesaikan, Noval?" "Kita tidak punya masalah yang perlu diselesaikan dengan pengacara," jawab Hesti, penuh kecurigaan. Ternyata, Noval berniat memaksa Hesti menandatangani surat penjualan rumah mereka dan penyerahan hak asuh Ginanjar kepada dinas sosial. "Kamu gila, Noval. Aku nggak akan pernah setuju dengan ini." Hesti menolak keras, tapi dalam kondisi fisik yang lemah, ia tidak bisa berbuat banyak. Noval dan pengacaranya terus memaksa, bahkan mulai mengancamnya. "Kalau kamu nggak mau tanda tangan, kamu nggak tahu apa yang bisa terjadi pada Ginanjar. Banyak hal buruk bisa terjadi pada anak kecil yang enggak dijaga," ancam Noval dengan nada mengintimidasi. Hesti merasa ketakutan dan terpojok, namun ia tetap berusaha keras menolak menandatangani dokumen tersebut. Ancaman Noval semakin nyata, dan Hesti tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk melindungi dirinya dan Ginanjar. "Hesti, kamu pikir bisa bertahan hidup di rumah ini tanpa aku? Kamu pikir bisa menjaga Ginanjar sendirian?" ancam Noval dengan nada mengancam. Pada titik ini, Hesti sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Dengan bantuan Ningsih, ia berhasil menghubungi seorang pengacara yang siap membantunya mempertahankan hak atas rumah dan hak asuh Ginanjar. Namun, sebelum langkah hukum itu bisa diambil, Noval datang dengan seorang pria lain bernama Nugraha, yang ternyata adalah calon pembeli rumah mereka. "Ini rumah yang bagus, Pak Noval. Tapi, kenapa dijual dengan harga murah?" tanya Nugraha ragu. Noval menjawab dengan licik, "Istri saya sakit parah. Tidak ada yang bisa merawat rumah ini lagi. Anda dapat seluruh isinya, perabotan, mebel, bahkan istri saya yang tak berguna ini. Ini kesempatan bagus untuk Anda." Hesti mendengar percakapan itu dari dalam kamar, merasa marah dan tak berdaya.
Kamu menjual rumah ini, bahkan menjual aku juga di dalamnya. Tanyanya dengan suara lemah namun penuh kemarahan. Noval hanya tersenyum sinis. Kamu akan segera dibawa ke panti jompo, Hesti. Ini semua untuk kebaikan kita. Mengetahui bahwa Noval benar-benar berencana menjual rumah mereka dengan dirinya masih di dalamnya, amarah Hesti memuncak. Kamu sudah gila, Noval. Apa yang akan terjadi padaku dan Ginanjar? Teriaknya dengan suara yang terdengar lemah dan putus asa. Namun, Noval tak peduli. Ini semua sudah diatur, Hesti. Kamu akan dibawa ke panti jompo, dan Ginanjar akan diurus dinas sosial. Ini yang terbaik untuk semua orang, katanya tanpa perasaan. Dalam kondisi tak berdaya, Hesti dipaksa menandatangani surat penjualan rumah oleh Noval dan pengacaranya. Setelah dokumen itu ditandatangani, Noval segera membawa Ginanjar pergi, meninggalkan Hesti yang terpukul. Noval, jangan bawa Ginanjar. Hesti berteriak histeris, namun tubuhnya yang lemah tidak memungkinkannya untuk berdiri. Tolong, Noval, jangan lakukan ini, pintanya dengan suara serak. Noval hanya menatapnya dingin, kamu akan baik-baik saja, Hesti. Ini yang terbaik untuk semua orang, katanya tanpa perasaan sebelum menutup pintu di belakangnya. Setelah Noval dan Ginanjar pergi, Hesti tenggelam dalam kesedihan yang luar biasa, merasa hancur dan tak berdaya. Tubuh Hesti yang lemah tak mampu bertahan melawan rasa sakit dan perasaan kehilangan Ginanjar. Beberapa hari ia menolak makan dan minum, seakan berharap penderitaannya segera berakhir. Namun, di tengah keputusasaan ini, Nugraha, pembeli rumah tersebut, mulai menunjukkan perhatian yang tak terduga. Meskipun awalnya ia hanya tertarik membeli rumah dengan harga murah, melihat keadaan Hesti yang begitu rapuh membuatnya merasa iba. Bu Hesti, saya tahu Anda sebenarnya tak ingin menjual rumah ini, apalagi dalam kondisi seperti ini, katanya suatu hari saat berkunjung untuk melihat rumah. Menyaksikan Hesti yang tampak putus asa dan depresi, Nugraha terdorong untuk berbuat lebih. Bagaimana kalau saya membantu Anda? Kita bisa cari cara agar Anda tidak perlu pergi ke panti jompo, ujarnya dengan tulus. Hesti yang awalnya curiga, akhirnya terbuka dan menceritakan keseluruhan situasinya. Mendengar kisah tragis Hesti, Nugraha sangat terkejut dan prihatin. Ia pun berjanji akan membantu Hesti mendapatkan kembali haknya atas rumah dan, yang lebih penting, memperjuangkan kembalinya Ginanjar ke kehidupan Hesti. Meski bukan orang kaya, Nugraha bersedia mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk membantu Hesti. Saya tahu mungkin tidak semua hal bisa kembali seperti semula, Bu Hesti, tapi setidaknya kita bisa memperbaiki keadaan, ujarnya yakin. Nugraha mulai merawat Hesti dengan penuh perhatian, memastikan ia mendapat makanan yang layak dan mengatur pertemuan dengan dokter untuk melihat kemungkinan pemulihan kondisinya. Jangan khawatir, Bu Hesti. Kita akan hadapi ini bersama. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda pulih, janjinya. Nugraha bahkan mengundang beberapa teman dokter untuk memberikan perawatan di rumah. Secara perlahan, kondisi Hesti mulai membaik. Yang paling mengharukan adalah saat Nugraha berhasil mengatur kunjungan rutin bagi Hesti untuk bertemu Ginanjar di tempat ia ditampung. Hal itu menjadi harapan baru bagi Hesti, menghidupkan kembali semangatnya yang hampir padam. Suatu malam, Hesti dengan suara pelan dan penuh harap mengungkapkan keinginannya. Pak Nugraha, bisakah kita memutar waktu agar semua ini tak pernah terjadi? Meskipun tahu itu mustahil, ia tak bisa menahan keinginan untuk mengungkapkannya. Nugraha hanya terdiam sejenak, merasa terpukul oleh penderitaan Hesti. Bu Hesti, saya tak bisa memutar waktu, tapi saya berjanji akan berusaha sebaik mungkin membuat masa depan Anda lebih baik, katanya lembut dan penuh ketulusan. Nugraha pun mulai merencanakan untuk membawa Hesti ke rumah sakit di kota besar, berharap ada dokter spesialis yang bisa membantu pemulihan kondisinya. Selain memberi dukungan, Nugraha juga mulai menunjukkan perasaannya yang lebih dalam terhadap Hesti, meskipun ia sadar Hesti mungkin belum siap untuk menerima cinta baru dalam hidupnya.
Dengan bantuan Nugraha, Hesti akhirnya dipindahkan ke rumah sakit di kota besar untuk menjalani perawatan intensif. Para dokter spesialis menjelaskan bahwa meski proses pemulihan Hesti akan memakan waktu, ada harapan besar bahwa ia dapat mendapatkan kembali sebagian besar kemampuan bergeraknya. Bu Hesti, ini akan menjadi proses yang panjang dan penuh tantangan, tapi kami optimis dengan kemajuan Anda, kata salah satu dokter. Mendengar ini, Hesti merasa semangatnya kembali bangkit. Nugraha yang selalu berada di sisinya memberi dukungan emosional yang sangat berharga. Kita akan melalui ini bersama, Bu Hesti. Anda tidak sendirian, katanya dengan penuh kasih. Di sela-sela proses pemulihan, Nugraha bahkan mengatur pertemuan dengan ahli kecantikan untuk membantu Hesti merasa lebih percaya diri. Anda perlu merasa cantik dan kuat, Bu Hesti. Ini bagian dari pemulihan Anda, ujar Nugraha dengan senyum tulus. Melihat perhatian dan kasih sayang yang diberikan Nugraha, Hesti mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, dan perlahan ia membuka hatinya untuk cinta yang baru. Setelah beberapa bulan menjalani perawatan intensif dan rehabilitasi, Hesti mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan bantuan alat bantu jalan, akhirnya ia bisa berdiri dan melangkah beberapa langkah. Bu Hesti, Anda benar-benar pejuang, kata dokter yang merawatnya dengan penuh kekaguman. Momen itu menjadi titik balik bagi Hesti. Semua perjuangan dan dukungan Nugraha terasa membuahkan hasil. Pak Nugraha, saya tidak tahu bagaimana bisa membalas semua kebaikan Anda, ucap Hesti dengan mata berkaca-kaca. Nugraha hanya tersenyum dan menjawab, yang penting sekarang adalah Anda bisa kembali menjalani hidup Anda. Itu sudah cukup bagi saya. Seiring waktu, Hesti menyadari bahwa perasaannya terhadap Nugraha bukan sekadar rasa terima kasih. Ia mulai melihatnya sebagai sosok yang dapat ia cintai, seorang pria yang memberikan harapan baru setelah semua penderitaan yang ia alami. Pak Nugraha, saya ingin Anda tahu bahwa perasaan saya terhadap Anda lebih dari sekadar rasa terima kasih, ucap Hesti dengan hati-hati. Nugraha, yang selama ini juga menyimpan perasaan yang sama, akhirnya mengungkapkan cintanya. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar melangkah bersama, Nugraha merasa harus menyampaikan sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa hari setelah Hesti mulai bisa berjalan dengan bantuan, ia mengajak Hesti berjalan-jalan di taman rumah sakit. Dengan hati yang berat, Nugraha tahu inilah saatnya mengungkapkan kebenaran. Bu Hesti, ada sesuatu yang harus saya katakan sebelum kita melangkah lebih jauh, ucap Nugraha dengan nada serius. Hesti menatapnya dengan rasa penasaran yang bercampur kecemasan. Apa itu, Pak Nugraha? Tanyanya lembut. Nugraha menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, Bu Hesti, kecelakaan yang membuat Anda terluka parah itu sebenarnya melibatkan saya. Saya yang mengendarai mobil itu, meskipun istri saya yang mengemudi saat kejadian. Saya melarikan diri dari tanggung jawab, dan suara Nugraha bergetar, istriku meninggal dalam kecelakaan itu. Mendengar pengakuan itu, dunia Hesti seakan runtuh. Seluruh kepercayaan yang perlahan tumbuh terasa hancur dalam sekejap. Apa? Hesti terdiam, tak sanggup melanjutkan kata-katanya, tercekik oleh rasa syok dan sakit hati yang begitu dalam. Nugraha menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Anda, Bu Hesti. Sejak kecelakaan itu, saya bersumpah untuk menebus kesalahan saya dengan membantu Anda, apapun yang terjadi. Hesti terombang-ambing antara perasaan cinta yang perlahan tumbuh dan rasa sakit mendalam akibat pengakuan ini. Hatinya terguncang hebat. Di tengah keheningan taman rumah sakit, ia berbisik, bagaimana mungkin, Pak Nugraha? Bagaimana mungkin orang yang menyelamatkan hidupku adalah orang yang juga menyebabkan kecelakaan itu? Suaranya bergetar, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Nugraha, dengan penuh penyesalan, menjawab, Bu Hesti, saya tahu saya tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi saya sungguh ingin menebus kesalahan ini. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya dengan mudah,
tapi saya berharap Anda bisa melihat ketulusan niat saya." Hesti menunduk, merasa hatinya tercabik-cabik. "Saya butuh waktu untuk memikirkan semua ini," ucapnya akhirnya, merasa perasaannya hancur. Dalam beberapa minggu berikutnya, Hesti memilih untuk menyendiri dan merenung. Di saat itu, kondisinya semakin membaik hingga ia hampir pulih sepenuhnya. Hesti pun memutuskan untuk mengurus pemulangan Ginanjar dari panti asuhan dengan bantuan pengacara. Ketika Ginanjar akhirnya pulang, anak itu berlari memeluk Hesti erat-erat. "Kak Hesti, aku kangen sekali," serunya penuh kebahagiaan. Meski kebahagiaan Ginanjar memberikan Hesti harapan, ia masih terus bergulat dengan perasaannya terhadap Nugraha. Nugraha, meski tetap menunjukkan dukungannya, memberikan ruang yang Hesti butuhkan. Suatu pagi, dengan hati yang sedikit lebih tenang, Hesti memutuskan untuk mengajak Nugraha berbicara. "Pak Nugraha, saya sudah memikirkan semuanya. Saya tahu saya tidak bisa menghapus masa lalu, tapi saya juga tak bisa mengabaikan semua kebaikan yang Anda tunjukkan. Mungkin kita bisa mencoba memulai dari awal, namun saya butuh waktu," ucap Hesti dengan lembut namun tegas. Seiring berjalannya waktu, Hesti dan Nugraha perlahan-lahan membangun kembali hubungan mereka, kali ini dengan fondasi kejujuran yang kuat. Nugraha tidak lagi menyembunyikan apapun, dan Hesti mulai melihat ketulusan dalam penyesalannya. Bersama, mereka melangkah maju, dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ginanjar sangat bahagia bisa kembali tinggal bersama Hesti, dan kini Hesti pun semakin dekat dengan Nugraha. Suatu pagi saat sarapan bersama, Hesti tiba-tiba berkata, "Pak Nugraha, saya sudah memutuskan, saya ingin kita bersama-sama membesarkan Ginanjar. Saya percaya, bersama kita bisa memberinya kehidupan yang lebih baik." Nugraha tersenyum penuh lega dan kebahagiaan. "Saya juga ingin hal yang sama, Bu Hesti. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini," balasnya. Mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru sebagai sebuah keluarga. Nugraha pun melamar Hesti dengan cara sederhana namun penuh makna. "Hesti, maukah kamu menikah dengan saya?" tanyanya dengan hati-hati. Hesti tersenyum sambil mengangguk. "Ya, saya mau." Setelah menikah, Hesti dan Nugraha menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Bersama Ginanjar, mereka membentuk keluarga kecil yang penuh cinta, dan Hesti mulai merasakan kembali kebahagiaan yang sudah lama hilang. Di sisi lain, Noval yang kini ditinggalkan oleh Puspita hidup tanpa arah, berkeliaran di kota tanpa tujuan. Suatu malam, ia tanpa sengaja melintasi rumah lamanya yang sekarang dihuni oleh Hesti, Nugraha, dan Ginanjar. Noval merasa campuran perasaan pahit saat melihat kebahagiaan yang dulu ia sia-siakan. Dari kejauhan, ia melihat Hesti yang sedang hamil, duduk di ruang tamu bersama Nugraha, sementara Ginanjar bermain di dekat mereka. Saat itu, Noval sadar bahwa segalanya telah berakhir baginya. Dengan perasaan hampa, dia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan masa lalunya yang penuh penyesalan. Sementara itu, Hesti melangkah menuju masa depan yang penuh harapan dan cinta. Semoga dari kisah perjuangan ini, ada pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.